bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bapak Ibu jemaat sekalian, jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bernyanyilah orang percaya, bergembira dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan beribadah bersama keluarga kami, sekalipun masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami hendak menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga beribadah ini dapat terlaksana hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat, kami silakan duduk. Mari menghadap Allah, pujilah Dia
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Kami memohon hikmat dan pengetahuan, ya Bapa dalam Kristus Yesus, untuk memahami kekayaan firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Dan kemudian berfirmanlah untuk kami siap untuk mendengarnya. Demi Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, silakan membuka Perjanjian Lama, kitab yang terakhir, Maleakhi pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14. Maleakhi pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini yang berbunyi demikian. Seorang anak menghormati bapanya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormatnya kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Silakan lihat ayat 10 bagian B. Saya bacakan ya, ayat 10 bagian B. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tangan. Tuhan jijik kepada umatnya, dan Tuhan tidak mau menerima persembahan umat Israel pada waktu itu. Catatan pentingnya Bapak Ibu, kisah ini terjadi pada masa ketika Israel sudah selesai membangun bait Allah yang kedua. Itu berarti sudah pasca pembuangan, mereka sudah kembali dari Babel, mereka tinggal, lalu mereka membangun bait Allah.
lahirlah kemudian satu nabi yang diutus Tuhan, Maleaki, dari kata malak yang berarti pesuruh, lalu ada ki berarti ku, maka Maleaki berarti pesuruhku atau malaikatku. Bapak Ibu, konteks yang terjadi pada saat itu adalah, lihat ayat 10 yang saya katakan tadi, Tuhan jijik pada umat ini, terutama para imam, melalui persembahan mereka. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Umat membawa roti yang cemar sebagai korban ukupan. Pada hari Minggu nanti ke depan tanggal 8 saya membahas tentang jenis-jenis korban. Korban hunjukan atau korban sajian itu beberapa roti yang sudah rusak. Bahkan lebih parah lagi ketika mereka mempersembahkan korban bakaran atau jenis korban apapun, mereka menukarnya. Mereka pilih yang cacat, mereka pilih yang sudah rusak, mereka pilih beberapa jenis hewan yang sebenarnya tidak layak dijual karena tidak menghasilkan uang. Paling tepat ini dibawa saja kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, engkau mencemari mezbahku. Bapak Ibu, yang buat itu adalah para imam, yang buat adalah para pelayan Tuhan, yang seharusnya berperilaku baik. Saya mau katakan hal yang pertama, mereka menipu Allah. Saya ulangi ya, mereka ini menipu Tuhan. Mereka pikir Tuhan tidak tahu. Oke, ini catatan yang pertama. Yang kedua, tolong lihat ayat yang ke-6 bagian apa? Bagian C terakhir. Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Atau saudara bisa juga melihat beberapa redaksi yang mirip. Sudah tahu salah, diingatkan oleh Maleaki, bukan bilang, oh ampunilah, kami salah, kami berdosa. Bukan Bapak Ibu, malah sangkali dan pertanyakan, buktikan dengan cara apa kami mencemarkan mezbah Tuhan. Buktikan dengan cara apa kami membuat persembahan ini tidak layak. Padahal mereka sendiri tahu, korban ungkupan, hunjukan itu, roti yang cemar, korban bakaran itu, korban sajian apapun bentuknya, sesuatu yang cacat. Kalau Bapak Ibu lihat, terkutuklah ayat 14. Penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkan, tetapi yang dipersembahkan yang cacat pada Tuhan. Betipu, tapi sudah ketahuan nipu. Bukannya jujur dan minta ampun, malah ngeles dan tanya mana buktinya. Mereka tidak pernah merasa berdosa. Mereka tidak pernah merasa bersalah. Dan kalau saudara membaca lanjutannya di pasal 2, Bapak Ibu, habis imam-imam ini. Lihat pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tuhan murka kepada para imam dan Tuhan menghukum mereka. Mengapa ini menjadi hukuman para imam? Sebab yang mencemari mezbah bukan umat, tapi yang mencemari mezbah itu justru para pelayannya. Kalaupun umat, kong kalingkong dia dengan imamnya dan baku atur di situ untuk ditukar. Dan Tuhan sangat marah, Tuhan sangat murka. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Penjelasan yang lain nanti saudara akan temukan di hari Minggu tentang bagaimana korban-korban itu diatur sedemikian ketat oleh Tuhan. Dan bagaimana juga para imam harus sedemikian sempurna termasuk Harun diatur juga di hadapan Tuhan. Itu nanti di hari Minggu. Nah, bagaimana sekarang saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, apa yang menjadi hak Tuhan seharusnya milik Tuhan. Maka ketika menjadi milik Allah dan dipersembahkan kepada Tuhan, seorang percaya harus mempersembahkan yang terbaik. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang benar, dan yang layak di hadapan Tuhan. Konsep ini mau mengatakan begini kepada Bapak Ibu dan saya. Ketika saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, entah persembahan, entah ibadah, entah puji-pujian, atau apapun bentuknya, engkau harusnya mempersembahkan yang terbaik. Kalau tidak salah di Piniel saya pernah menyampaikan materi khusus pembinaan tentang persepuluhan. Kalau tentang binatang,
hitungan ke-10 itu milik Tuhan. Mereka hitung 1, 2, 3, 9, 10. Pas 10 itu selalu dapat yang tambun, selalu yang tidak bercacat. Karena memang Tuhan menginginkan yang terbaik. Hal yang sama ini terjadi di kitab Maleakhi. Bahwa harusnya yang terbaik, tapi mereka tidak mempersembahkan yang terbaik. Kepada saudara, firman Tuhan mengingatkan hal penting ini, yakni jika engkau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Sampai kemudian mana Bapak Ibu, sampai menyebut soal bupati. Masakan engkau mau melakukan sesuatu kepada bupati tidak yang terbaik? Pasti yang terbaik. Padahal aku ini adalah bapakmu. Tuhan bilang begitu. Seorang anak harusnya lakukan yang terbaik pada bapaknya. Bahkan Tuhan mengatakan, bukan saja Bapa, bukankah aku Adonai, bukan aku adalah Tuhan yang harusnya dihormati. Perhatikan Bapak Ibu, ini sangat penting. Jika engkau menghormati manusia yang pangkatnya lebih tinggi derajatnya daripadamu dan melakukan yang terbaik untuknya, bagaimana mungkin engkau tidak melakukan yang terbaik kepada raja di atas segala raja? Maleakhi bilang begitu. Adalah penting saudara dan saya untuk kemudian menyiapkan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Contoh Bapak Ibu, nanti di hari Minggu itu diperluas lagi. Ketika Bapak Ibu memberikan persembahan, saya selalu mengatakan persembahan itu bukan soal nilai, tapi soal disisihkan dan dikhususkan yang terbaik. Saya punya oma dulu yang saya tahu, kalau ke gereja Bapak Ibu, dia akan setrika itu duit kertas sampai bagus, baru taruh di Alkitab untuk dipersembahkan. Contoh sederhana begitu. Hal-hal yang terbaik. Terbaik waktunya untuk Tuhan. Bukan waktu sisa yang tinggal sedikit-sedikit untuk Tuhan. Persembahkan segala hal yang istimewa, mendahulukan Tuhan, melebihi kepentingan-kepentingan yang lain. Yang saya mau katakan hal yang pertama adalah jangan tipu Tuhan. Tuhan tahu. Persembahkan yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Jangan setengah-setengah untuk Tuhan dan kemuliaannya. Ini hal yang pertama yang bisa saudara bawa pulang. Yang kedua Bapak Ibu, saya sebut tadi jangan tipu Tuhan. Karena Tuhan tahu. Dan para imam malah ngeles seakan-akan Tuhan gak tahu. Hal yang kedua mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Ada banyak hal dalam perjalanan kehidupan orang percaya, kita bertindak dan melakukan sesuatu. Dan ketika kesalahan terjadi, kita berpikir cuma kita yang tahu. Kita lupa, hati-hati gunakan matamu karena Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tangan, kaki dan semuanya karena Tuhan melihat dari atas. Seakan mau bilang begini kepada Bapak Ibu, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, Tuhan tahu. Dan gak usah ngeles kalau memang salah. Seakan mau minta pembuktian kepada Allah. Maleakhi kan melalui Tuhan kan dia sangat marah. Dan engkau berkata, dengan apakah aku mencemarkan mezbahmu? Padahal udah ketahuan memang mereka kurang ajar. Hal kedua dari firman Tuhan ini mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Ketika saudara melakukan sesuatu yang salah, ada korban penghapus salah zaman dulu. Jika saudara melakukan dosa yang besar, ada korban penghapus dosa. Tapi sekarang di dunia perjanjian baru, jika saudara mengaku telah buat salah, jangan ngeles. Akui kesalahannya, minta ampun tanpa korban apapun. Ini menariknya jadi orang Kristen. Yang harus dibuat adalah bukan cari pembuktian bagaimana supaya saya benar. Tapi yang harus dibuat adalah mengaku dengan kerendahan tentang kesalahan dan dosa-dosa itu. Terakhir Bapak Ibu, jika Tuhan menuntut saya dan saudara untuk memberikan kepadanya hal yang terbaik, maka sekarang sudah saatnya Bapak Ibu dan saya melakukan disiplin rohani untuk mulai menyisihkan, mulai melakukan secara khusus, menyiapkan secara khusus hal-hal yang terbaik untuk dilakukan oleh Tuhan. Jika Tuhan menginginkan, karena Dia raja di atas segala raja,
maka saudara seharusnya memberi ketaatan dan penghormatan lebih tinggi kepada Allah dibanding kepada pihak yang lain. Kata lainnya adalah, apapun yang terjadi, kalaupun temanku kecewa, atasanku kecewa, saya tidak takut. Yang saya khawatirkan, jangan sampai Tuhanku yang kecewa. Oh begitu. Sebab dia melebihi apapun. Dia adalah pribadi yang agung, yang layak mendapatkan yang terbaik dari apa yang kita punya. Hormati Tuhan. Lakukan yang selayaknya untuk Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, pikul salib, mari ikutlah. Aku mau mengikut Yesus, aku mau Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sudah kami dengar. Kami bersyukur teguran ini mengingatkan kami agar kami tidak salah menentukan opsi dan pilihan yang tepat, menghormati Tuhan, memberikan yang selayaknya untuk Tuhan, menghormati Allah bukan saja sebagai Bapa tetapi Raja di atas segala bangsa. Sikap hidup kami, perilaku kami, Tuhan ampunilah jika kami lebih sering takut kepada orang lain, takut kepada atasan, pemerintah. Kami lebih taat kepada dunia ketimbang memberikan ketaatan kami kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Maka sekarang biarlah kami mulai menyiapkan hal-hal khusus, waktu yang khusus, kesempatan yang khusus, kemampuan yang khusus. Yang paling pertama dan utama, kami persembahkan selayaknya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Seluruh hidup dan kehidupan kami sekeluarga di rumah masing-masing, suami, istri, orang tua, dan anak, seisi rumah dengan berbagai hal yang kami kerjakan dan rencanakan untuk masa depan anak-anak kami, cucu-cucu, kekuatan dan kesehatan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, dan dimanapun dan apapun aktivitas kami sepanjang hidup bersama dengan keluarga. Untuk rumah tangga kami masing-masing, hamba memohon mewakili umat-Mu, bukalah tingkap berkat Tuhan. Berkatilah seisi rumah umat-Mu yang tertunduk saat ini. Jauhkan dari sakit kami mohon. Lindungi kami dari segala mara bahaya dan petaka. Biarlah selalu kami kuat dan sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Seluruh rencana perjalanan hidup kami bersama dengan orang-orang yang kami sayang dan cintai dimanapun berada, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Engkau sumber dari segala kekuatan dan damai sejahtera, maka biarlah kehidupan kami bersama keluarga dan orang-orang yang kami sayangi dan cintai dimanapun berada. Kasih dan sayang Tuhan tak berkesudahan selalu melindungi kami. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Ini doa kami, ini syafaat kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6 yang menyatakan, persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Kasih, ya Ilahi, kami mengucap syukur berlimpah-limpahnya berkat dan kasih-Mu atas kehidupan keluarga kami. Saat ini Tuhan, bersama seluruh umat-Mu, kami membawa ungkapan syukur yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati serta
Kuatkanlah sehingga dapat menjadi alat-Mu dalam menolong sesama dan berguna bagi pekerjaan pelayanan di ladang milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Cahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakan difirmankannya pasti akan digenapi. Nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tuhan, angkat tanganmu bersama, akui Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya, ucapkan pasti akan digenapi. Angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus.
lagi. Biar langit